Selamat datang di channel Denny Pinontoan. Politik taktik tol. Suatu hari di bulan Desember tahun 2015, sopir mobil angkot yang saya tumpangi menuju ke kampus berkomentar soal pilkada. Si sopir mengatakan, sekarang ini memilih calon kepala daerah atau pemilu pada umumnya seperti bermain taktik tol. Dia mengambil nama sebuah jenis permainan anak-anak. Ada kompetisinya tapi tidak terlalu serius. Taktik tol, kata teman saya yang masih ingat betul permainan itu, sederhana sekali. Biasanya dimulai dengan menggambar garis berbentuk kotak segi 4 di tanah, lalu di dalamnya dibuat lagi 9 kotak segi 4 kecil yang sama besar. Lalu 2 atau 3 orang pemain memegang masing-masing 3 buah batu. Secara bergantian, para pemainnya menaruh batu-batunya pada kotak-kotak segi 4 kecil tersebut. Siapa yang lebih dulu berhasil menaruh secara berurutan 3 batunya pada 3 segi 4, apakah secara vertikal, horizontal, atau diagonal, maka dialah pemenangnya. Bagian yang seru dari permainan itu adalah usaha saling menghalangi, agar lawan tidak dapat menaruh batunya di 3 kotak segi 4 secara berurutan. Pemain yang berhasil biasanya akan menyebut taktik tol, sebagai tanda bahwa dia berhasil menaruh batunya di 3 kotak segi 4 secara berurutan. Meski tidak benar 100% analogi si sopir itu mengenai pilkada yang semakin relatif, namun setidaknya ia mengungkap persepsi atau opini sebagian masyarakat mengenai baik proses maupun hasil dari pesta demokrasi ini. Bagi dia, pilkada adalah rutinitas biasa saja, seperti bermain taktik tol yang tidak membutuhkan keahlian khusus karena yang dikejar bukan kualitas, melainkan kuantitas kemenangan. Seperti halnya permainan taktik tol adalah sebuah kompetisi, demikian juga pilkada, pertarungan politik kekuasaan. Jadinya politik taktik tol dalam politik praktis pilkada adalah sebuah gejala di mana rakyat sekadar saja menikmati seperti mengikuti permainan rekreasi tanpa berharap banyak dari kualitas perubahan sebagai hasil oleh karena politik sudah menjadi relatif dengan praktek politik uang yang dijalankan para calon. Politik uang adalah taktik dalam kompetisi politik yang lebih mengandalkan uang ketimbang kualitas dan kemampuan. Ini cara praktis dan instan dalam meraih kekuasaan politis. Kita andaikan saja rakyat pemilih adalah sebuah kotak besar, sebagai warga negara yang memiliki hak politik. Namun secara sosiologis, kotak besar itu terdiri dari beragam identitas, kepentingan, dan afiliasi politik. Maka terbentuklah banyak sekali kelompok dan subkelompok dalam masyarakat. Nah, untuk suatu kemenangan, maka yang harus dilakukan adalah menghubungkan dan menyatukan kelompok-kelompok itu menjadi massa besar pendukung. Pertarungannya ada di sini, yaitu saling rebut perhatian dan dukungan antara calon. Dengan menggunakan prinsip dagang, maka uanglah yang bermain untuk menyatukan mereka pada satu pilihan. Praktek politik uang dijalankan untuk membeli kebebasan rakyat dalam menentukan pilihan. Rakyat jadi rebutan para calon. Maka dalam konteks pilkada, biasanya kelompok-kelompok masyarakat yang dulunya diikat oleh garis keturunan, agama, suku, dan wilayah hidup berubah. Kini terbentuk kelompok-kelompok yang diikat oleh pilihan politis. Uang menjadi perekatnya. Suami dan istri yang tidur sekamar bahkan bisa untuk sementara terpisah oleh pilihan politis yang berbeda. Itulah kotak-kotak rakyat pendukung yang terbentuk melampaui ikatan-ikatan tradisional sebelumnya. Makanya, percuma memasukkan agenda-agenda berdasarkan kesukuan dan keagamaan dalam politik pilkada. Sebab tujuan dari semua itu bukan untuk kepentingan suku atau agama, melainkan kekuasaan. Bahkan sebaliknya, melibatkan identitas suku dan agama dalam urusan politik praktis pilkada hanya akan merusak keluhuran nilai-nilai budaya suku dan agama. Sementara secara ideal dan normatif, sebuah kelompok masyarakat politik dalam status sebagai warga negara mestinya diikat oleh suatu visi bersama. Visi itu tentang cita-cita dan harapan hidup bersama dalam kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan, kedamaian dan kesetaraan. Visi yang ideal itu dalam politik taktik tol menjadi omong kosong. Dalam prakteknya, siapa calon yang paling berhasil menghubungkan person dan kelompok-kelompok menjadi satu kekuatan pendukung dengan mengandalkan citra diri dan uang,
maka dialah pemenangnya. Soalnya sekarang, semua calon sudah menggunakan metode politik uang untuk membeli suara rakyat. Maka sebenarnya kelompok-kelompok pendukung yang menjadi relatif, tergantung tawaran tertinggi atau bahkan kembali ke titik nol, memilih sekedar saja. Di kemudian hari kita mendengar serangan fajar, aksi bagi-bagi uang dan sembako 1 hari jelang hari H pemungutan suara. Disebut-sebut cara ini sangat efektif dalam mempengaruhi dan mengubah pilihan. Di kamar pencoblosan, kebanyakan orang memilih seperti menebak saja. Tidak lagi memilih karena mengenal track record calon dari segi riwayat hidup maupun kualitas kepemimpinan politiknya. Jadinya penentuan pilihan bisa lantaran serangan fajar, bisa karena pengaruh aksi bagi-bagi uang dari tim sukses sejak jauh-jauh hari pada kalangan tertentu, bisa karena pengaruh tekanan politis atau karena iming-iming jabatan. Di musim penghujan Desember nanti, mungkin ada orang yang akan berkata, kalau tidak hujan saya akan ke TPS. Tapi kalau hujan di rumah saja. Pilkada seolah tidak lagi menarik secara kualitas. Orang-orang seperti menikmati permainan saja. Ada kesibukan, ada keramaian, dan ada doi Natal, atau uang sekadarnya untuk membeli rica atau cabai, bawang, dan tomat di hari Natal. Akhirnya, baik para calon maupun rakyat, pemilih semuanya menjadi pemain dalam politik taktik tol ini. Politik untung kalah karena taktik saling menjegal. Rupanya sudah begini praktik politik praktis kita. Dan inilah politik kekuasaan. Pemenang permainan politik taktik tol ini adalah penguasa yang nantinya akan menjalankan sistem kekuasaan dinasti yang hierarkis. Maka lahirlah piramida kekuasaan. Pemenangnya berada di puncak hierarki masyarakat. Setelah pesta pilkada usai, rakyat akan kembali ke habitatnya sebagai manusia-manusia biasa yang berada di posisi paling bawah dalam hierarki itu. Mereka kembali menjadi petani, nelayan, buruh, pedagang, dan pegawai negeri rendahan. Bagi seorang birokrat, jika kena sial, sebelumnya memiliki jabatan namun karena salah perhitungan, maka dapat saja dengan sesaat kehilangan jabatannya, dan oleh wartawan akan menyebutnya pejabat non-job. Inilah akhir dari satu siklus kekuasaan, sekaligus sebagai hari baru untuk musim yang lain. Satu ronde permainan politik taktik tol berakhir dan bersiap memasuki ronde berikutnya.